Pada bagian ini kita akan masuk pembahasan untuk bab 4 ruang vektor yang berkaitan dengan bagian kedua. Sebagaimana kita ketahui, bab 4 ruang vektor ini kita bagi atas 3 bagian untuk 3 pertemuan, yaitu bagian pertama ruang vektor dan subruang, bagian kedua yang berkaitan dengan bebas linier dan merentang, membangun, dan bagian ketiga berkaitan dengan basis dan dimensi dan ruang penyelesaian sistem homogen. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk atau membahas tentang bagian kedua, yaitu bebas linier dan merentang. Pada bagian ini, pada bagian bebas linier dan merentang ini kita mulai dengan pembahasan untuk kombinasi linier. Kombinasi linier adalah sebuah proses atau sebuah operasi di mana sekumpulan vektor dapat menghasilkan vektor yang baru dengan cara perkalian vektor-vektor tersebut dengan skalar, kemudian mereka dijumlahkan. Sifat dari kombinasi atau pernyataan kombinasi linier yaitu pertama kita diberikan sebuah sekumpulan vektor. Ini adalah sekumpulan vektor yang akan dikombinasikan V1 sampai dengan VR. Kemudian kita lakukan kombinasi yang tadi kita sebut kombinasi linier, di mana vektor-vektornya itu dikalikan dengan bilangan atau skalar, kemudian mereka dijumlahkan. Contoh adalah kalau kita punya vektor 1, 0, 0, 0, 1, min 3 di R3 atau di dimensi 3, kita bisa dapatkan vektor baru, yaitu 2, min 1, 3 dengan cara vektor 1, 0, 0 dikali 2, vektor 0, 1, min 3 dikali dengan min 1. Dan ketika kita kalikan kali vektor itu berarti kalikan ke semua unsur, dikurang dengan yang bagian belakang ini, diperoleh 2 kali 1 kurang 0 berarti 2, 2 kali 0 min 1 berarti min 1, 2 kali 0 min 3 berarti 3. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi linier. Jika kita ambil sekumpulan vektor di sebuah ruang vektor, jadi ini ruang vektor yang sudah kita punyai, kita ambil sekumpulan vektor, kemudian kita himpun semua kemungkinan dari kombinasi linier yang diperoleh dari V1, V2 sampai dengan VR tersebut. Hasilnya dari pernyataan teorema ini adalah himpunan tersebut nanti akan merupakan sebuah subruang dari V. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, ini misalkan V ruang vektor, kemudian ada vektor V1, kita ambil vektor V2, sampai nanti kita ambil vektor VR. Kemudian vektor-vektor ini kita kombinasi linierkan semua kemungkinannya, dan misalkan kita peroleh kemungkinan itu berupa himpunan yang kita sebut sebagai himpunan W. Nah, ternyata himpunan W itu dari teorema ini dikatakan merupakan subruang dari V. Artinya nanti seperti subruang yang sudah kita bahas sebelumnya, dia mempunyai sifat mempunyai sifat W itu juga ruang vektor dengan operasi yang sama dengan operasi di V. Jadi artinya pernyataan ini menyatakan bahwa
W dengan operasi jumlah dan operasi kali yang ada di V itu juga akan menjadi ruang vektor karena dia dinyatakan sebagai subruang dari V. Nah, ini konsekuensi dari teorema yang kita punya ini. Kemudian sekumpulan vektor yang kita ambil dengan W itu adalah himpunan semua kombinasi linear dari vektor di V. Tadi kan sudah dinyatakan bahwa W itu akan merupakan ruang vektor. Nah, sehingga W kita sebut sebagai ruang yang dibangun atau direntang oleh V1 sampai dengan VR. Jadi V1, V2, VR adalah pilar-pilarnya atau adalah vektor-vektor yang membentuk W. Nah, W-nya sendiri disebut sebagai ruang yang terentang atau ruang yang dibangun. Kata-kata terentang sering juga diterjemahkan dengan atau dinyatakan juga dengan dibangun. Atau V1 sampai dengan VR itu adalah membangun atau merentang W. Simbolnya ini adalah simbol untuk pernyataan dua yang di atas ini, W direntang atau W terentang atau V1 VR merentang, itu simbolnya atau penulisan matematisnya ini atau ini, yaitu vektornya yang ditulis. Kalau ini kan hanya himpunan langsung ditulis. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah 1, 0, 0, 1 itu dengan konsep yang kita punya, dia merentang R2 ya, karena setiap unsur di R2 itu selalu bisa dibuat menjadi kombinasi linear dari V1 dan V2. Jadi cara pembuktian bahwa sekumpulan, jadi dengan menggunakan teorema yang ada, jadi bahwa membuktikan sekumpulan vektor V1 sampai dengan VR ini nanti itu merentang W, atau kita tadi nyatakan seperti ini, W direntang atau terentang, ruang yang terentang oleh V1 sampai VR, atau V1 sampai VR merentang W. Itu cara pembuktiannya adalah ambil sembarang dari W. Nah, nanti perlihatkan bahwa sembarang vektor itu nanti adalah kombinasi dari V1 sampai dengan VR. Jadi selalu ada nilai K1 V1 tambah dengan KR VR. Jadi selalu bisa dibentuk kayak gini. Kalau tidak bisa dibentuk, berarti ada vektor di W ini yang tidak merupakan kombinasi linear dari V1 sampai VR. Artinya nanti W itu tidak dibangun atau tidak terentang oleh V1 sampai VR. Jadi ada pernyataan, ada suatu pernyataan bahwa itu berlaku untuk semua. Ini contoh yang paling mudah, karena vektor V1, V2 kita adalah vektor yang bentuknya sederhana, 1, 0, 0, 1. Nah, kalau kita punya 1, 0, 0, 1 ini, misalkan kita ambil sembarang dari vektor di R2, karena V-nya kan disebutkan R2. Jadi U di R2, ya misalkan U itu kita namakan vektornya adalah U1, U2, komponen-komponennya. Nah, yang mau ditanyakan adalah U itu nanti harus dapat dibuat menjadi K1 V1 tambah dengan K2 V2. Nah, yang ditanyakan kan nanti adalah K1 K2 nya nilainya berapa. Kita masukkan ini adalah U1 U2, yaitu komponen dari U. Ini adalah K1 dikali dengan 1, 0, kemudian tambah dengan
K2 dikali dengan 01. Berarti ini adalah K1 tambah dengan 0K2 di komponen pertamanya, yaitu K1. Kemudian komponen keduanya adalah K2 ya, karena K1 kali 0 tambah dengan K2 kali 1. Berarti ini adalah K2. Nah, berarti kita bisa simpulkan karena ini sama, berarti K1 yang K2 yang kita punyai haruslah nilainya K1-nya haruslah sama dengan U1, sedangkan K2-nya berarti sama dengan U2. Jadi artinya ambil U sembarang itu mengakibatkan otomatis K1, K2-nya adalah U1, U2. Jika V1, V2-nya sederhana seperti ini. Nah, nanti kalau V1, V2-nya beda dengan 1001 ini, berarti mencari K1, K2-nya tidak langsung seperti ini. Oke, kita lihat contoh latihan 5.3 ini. Kita akan selipkan slide di antara mereka, yaitu ya kita selipkan slide di antara latihan ini untuk coret-coretan. Kita mungkin sekitar 3 ya, kita lihat ini. Ya, kita hapus perangkatnya ini karena kita mau lembar yang kosong. Oke, kita kembali ya. Jadi tadi kita mempunyai U1001, kemudian V-nya adalah nilai 3-1,2. Jadi kalau kita tulis di sini, ini jawaban mungkin untuk jawaban yang pertama. Yang pertama nanti ada A dan ada B, yaitu kita punya U1-nya sama dengan 10,1, kemudian ada V nilainya yaitu 3-1,2. Nah, ini kita perintahnya adalah selidiki apakah ini kombinasi linear dari U dan V. Jadi yang diselidiki yaitu 7-2,3. Yang pertama yaitu vektor W yaitu 7-2,3, apakah kombinasi linear dari U dan V ini. Artinya nanti kita harus perlihatkan yaitu bahwa W ini nanti harus kombinasi dari K1 dikali dengan U dikali dengan U dan V. U tambah dengan K2 dikali dengan V. Ya, ini yang harus kita buktikan. Artinya kita harus punya nilai K1, K2. Kalau tidak punya, berarti dia bukan kombinasi linear. Nah, kita masukkan angkanya, yaitu 7-2,3, kemudian sama dengan K1 dikali dengan 1-0-1 tambah dengan K2 dikali dengan 3-1,2. Nah, nanti kita dapatkan bentuk yang nantinya berkaitan dengan sistem persamaan untuk menyelesaikan K1, K2. Ini nanti komponen pertama kan K1 kali 1 tambah
3K2. Berarti ini adalah K1 tambah dengan 3K2 untuk di komponen pertama. Komponen kedua yaitu sama dengan min K2. Komponen ketiga yaitu min K1 tambah dengan 2K2. Kemudian kita samakan masing-masing komponennya, berarti kita akan punya nanti, kita taruh yang variabel di sebagian kiri, 3K1 tambah dengan 3K2 nanti sama dengan 7, sedangkan persamaan kedua nanti adalah min K2 sama dengan min 2 ya. Kemudian persamaan ketiga yaitu min K1 tambah dengan 2K2 sama dengan 3. Nah, ini kan berarti kita mempunyai tiga persamaan dengan dua variabel. Kita harus selesaikan solusinya atau nilai dari K1 K2 yang memenuhi semua persamaan. Oke, kita mulai dari yang paling mudah, tentu ada di persamaan kedua ya. Kita dapatkan K2-nya sama dengan berarti 2. Kita masukkan ke persamaan ketiga, berarti min K1 tambah dengan 4 sama dengan 3. Atau kita pindah ruas, min 1 berarti K1-nya sama dengan 1. Nilai 2 ini nanti kita masukkan ke persamaan ketiga untuk konfirmasi, karena harus memenuhi semua. Kita masukkan 1 tambah dengan 3 kali 2 ya, karena K2-nya 2, ya ternyata benar sama dengan 7. Jadi artinya solusinya adalah K1-nya 1 dan K2-nya sama dengan 2. Nah, cara yang seperti ini itu nanti akan berulang-ulang dilakukan sehingga saya harap Anda segera memahami proses dari kombinasi linier untuk mencari K1 K2, caranya seperti ini. Nanti yang menjadi solusi nanti bisa jadi banyak, bisa jadi tunggal seperti ini, bisa jadi tidak punya solusi. Nah, kalau tidak punya solusi, sekali lagi itu mengatakan bahwa W yang kita akan buktikan itu bukan kombinasi linier dari U dan V. Kemudian biasakan untuk menuliskan pernyataan yang menegaskan hasil yang Anda peroleh. Jadi ada pernyataan biasanya jadi. Ya, jadi kita bisa nyatakan U dan V adalah balik ya. Karena yang mau dilihat, harus dilihat adalah W-nya. Jadi kita menyatakan yaitu jadi W adalah kombinasi linier dari U dan V, dari U dan V. Nah, ini harus atau biasakan untuk ditulis seperti ini supaya ada penegasan. Kemudian kita akan masuk pada B. Nah, kita tulis mungkin mulai dari sini B. Berarti B sekarang adalah Z sama dengan 330 sekarang. 330. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu memperlihatkan bahwa Z nanti kombinasi dari U1, U2. Ini sekarang yaitu Z yang akan kita buktikan apakah dia, ini masih pertanyaan sebenarnya ya, K1U tambah dengan K2U. Kita cari K1 K2V. Kita cari K1 K2. Nah, tadi ini kalau kita masukkan 3,0 ini sama dengan K1 1,0, min 1, kita ulang penulisan bagian kanannya, tambah K2 3, min 1,2. Nah, ini berarti kan persamaan SPL-nya sama yang bakal diperoleh nantinya dengan bagian kanannya yang berbeda. Jadi kita akan punya nanti K1 tambah 3K2 sama dengan 3,
K2 sama dengan 3, dan min K1 tambah dengan 2K2 nanti sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti di atas, kita dapatkan yaitu berarti pertama adalah K2 kita sama dengan 3, kemudian kita masukkan 3, kita peroleh nanti ini K1 ya, tidak tertulis. Ini kemudian dari persamaan K3 ini kita akan punya nanti min K1 tambah dengan 6 sama dengan 0, atau kita peroleh K1 sama dengan 6. Kita masukkan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga berarti kita konfirmasi 6 tambah dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 9, berarti 15. Dan itu tentu tidak sama dengan ruas kanannya. Jadi artinya kita tidak mendapatkan solusi yang konsisten. Jadi kita bisa simpulkan tidak ada K1 K2-nya dan K2. Nah, sekali lagi kita buat penegasan. Jadi yaitu Z di sini sekarang Z Z Z adalah bukan kombinasi linear, bukan saya pendekkan ya, kombinasi linear dari U dan V. Oh maaf, tulisannya jelek. Nah, jadi kita dapatkan hasil jawaban untuk B seperti itu. Kemudian kita lihat sekarang untuk membuktikan merentang. Merentang itu membutuhkan usaha yang lebih dari hanya sekedar menyatakan kombinasi linear. Karena harus dibuktikan berlaku untuk semua R2. Artinya nanti ambil U-nya sembarang gitu ya. U-nya adalah U1, U2. Sedangkan kalau di R3 kita membuktikan merentang untuk R3, berarti nanti U yang kita ambil nanti adalah U1, U2, dan U3. Nah, jadi kita perlihatkan berlaku untuk sembarang. Oke, kita mulai dengan 2A dulu. 2, kita tulis dulu untuk A langsung, yaitu ada V1, V2-nya, V2 yaitu nilai vektornya adalah 0,2 dan 0, ya ini pasti ada masalah karena di depan selalu nilainya 0,-2. Jadi dia kemungkinan tidak akan merentang beberapa vektor. Nah, kita ambil sembarang berarti ya. Kita ambil sembarang yaitu U tadi kita ambil U1, U2 ada di R2. Kemudian kita buat kombinasi linearnya U sama dengan K1U, K1 V1 tambah dengan K2 V2. Nah, ini berarti U1, U2 sama dengan K kali dengan 0,2 tambah dengan K1 ya, K2 kali dengan 0,-2. Ini berarti kita peroleh U1 sama dengan ini yang kita dapatkan, berarti U1-nya harus 0. Sedangkan U2-nya yaitu nilainya harus sama dengan 2K1 min K2 min 2 K2 min 2 K2. Nah, ini kan berarti ada persoalan pada nilai ini.
Karena kan tadi kita maunya harus berlaku untuk sembarang. Nah, untuk membuktikan tidak ada yang tidak berlaku, kita jadi ini kita berhenti dulu pada tahap ini, tidak melanjutkan untuk cari K1 K2-nya karena ada yang masalah dengan persamaan pertamanya. Nah, jadi kita bisa melanjutkan membuktikannya dengan mengambil suatu vektor tertentu. Jadi ambil atau perlihatkan untuk suatu vektor khusus ya. Vektornya misalkan berarti ambil yang U1-nya nggak 0. Nah, kalau U1-nya nggak 0, misalkan vektor U-nya 2,2 misalkan ya. 2,2 berarti sesudah kita tulis ini ya, ini kita tulis lagi. U sama dengan K1 V1 tambah dengan K2V2 sehingga kita peroleh nanti U1 sama dengan 2 karena U1-nya sekarang sudah kita masukkan angka ya. Berarti harusnya kita tulis sekarang adalah balik yang kita tulis. Harusnya yang kita tulis adalah U1-nya kan ini 2 ya. Jadi 2 sama dengan, padahal dari persamaan kiri kanannya selalu diperoleh hasil 0. Sedangkan yang U2-nya nanti angka 2 sama dengan 2 K1 min 2 K2. Kalau baris kedua ini kan tidak masalah, karena bisa kita ambil K1 K2 tertentu sehingga hasilnya 2. Tapi yang ini kan jadi masalah gitu ya. Nah, ini berarti kalau tidak ada yang bisa menjadi penyelesaiannya, berarti kita bisa katakan K1 dan K2-nya dan K2 tidak ada. Tidak ada. Jadi solusinya adalah bahwa ini kita simpulkan. Jadi ya kita bisa ambil kasusnya. Jadi 2,2 yang ada di R2 itu bukan kombinasi linear. Nah, jadi ini sebenarnya melanjutkan dari yang contoh 1 tadi. 2,2 di R2 bukan kombinasi linear. Kombinasi linear dari V1 V2, dari V1 dan V2. Nah, ini kan berarti suatu hal yang tidak boleh terjadi, karena kita harus punya, kalau dia merentang itu harus setiap vektor di R2 itu harus kombinasi linear. Ternyata ada yang bukan kombinasi linear, sehingga kita simpulkan lebih lanjut. Jadi V1 dan V2 itu tidak merentang R2. Nah, itu kesimpulan kita. Atau ini kan sama pernyataannya dengan R2 tidak ruang yang direntang oleh V1 V2, oleh V1 dan V2. Nah, ini pernyataan yang sama ya. Nah, itu jawaban yang 2A. Sekarang kita masuk pada jawaban yang 2B. Vektornya V1-nya adalah 100, V2-nya 110, V3-nya 111. Kita buktikan apakah dia merentang R3. Nah, jadi sekarang untuk yang B berarti V1-nya kita tulis V1 berarti 100, V2 yaitu 110 dan V3 yaitu 111. Kemudian kita ambil sembarang vektor di U3, di R3, U1, U2,
U3 ada di R3, kita buktikan dia nanti harus kombinasi linear dari V1, V2, V3. Jadi kita akan perlihatkan bahwa terdapat nanti K1U1, K1V1, tambah dengan K2V2, tambah dengan K3V3. Nah, ini kemudian kita masukkan angkanya, ini adalah U1, U2, U3, yang ini kemudian adalah K1 100, kemudian tambah dengan K2 110 dan K3 yaitu 111. Nah, dengan cara yang sama tadi penguraian kita dapatkan 3 persamaan ya, yaitu K1 tambah K2 tambah K3 harus sama dengan U1. Kemudian di persamaan ini berarti yang berikutnya adalah K2 tambah dengan K3 sama dengan U2. Kemudian yang terakhir K3-nya sama dengan U3. Nah, idenya berarti nanti harusnya adalah K1, K2, K3 bisa diperoleh yaitu dia dipengaruhi nilainya oleh nilai V1, V2, V3 yang diberikan, berikutnya dengan U yang diasumsikan diberikan. Nah, jadi kita akan lihat nanti ini kan setelah dikali dengan V1, V2, V3 hasilnya di ruas kiri seperti ini dan dia sama dengan U1, U2, U3. U1, U2, U3 ini asumsinya nilainya sudah diberikan. Yang mau dicarikan apakah ada K1, K2, K3-nya. Nah, dari contoh ini kan mudah ya, karena berarti baris terakhir adalah K3-nya sama dengan U3. Jadi kalau U3-nya nanti diberikan, maka K3 nilainya dapat. Baris kedua berarti K2 sama tambah dengan U3 sama dengan U2. Artinya kita punya nanti K2 sama dengan U2 min U3. Kemudian baris di atas ini adalah K1 tambah dengan nanti U2 min U3. Kemudian ditambah dengan berapa ini? U3 ya. U3 sama dengan U1. Berarti kita peroleh nanti K1 sama dengan U3 saling coret. Berarti U1 min U2. Jadi solusinya kita dapatkan nilai K1 yaitu U1 min U2. Nah, jadi nilai K1 selalu ada. Nilai K2 juga gitu, yaitu U2 min U3. Dan nilai K3 berarti sama dengan U3. Jadi kita bisa simpulkan untuk setiap, jadi berlaku perkataan untuk setiap ya. Untuk setiap U yang ada di R3 maka U-nya adalah kombinasi dari adalah ya saya tulis dalam kata-kata adalah kombinasi linear dari V1, V2, V3. V1, V2, V3. Kemudian kita simpulkan lagi berarti jadi R3 jadi V1, V2 dan V3 itu merentang R3. Ya, demikian solusi untuk latihan 5.3. Oke, kita masuk pada konsep bebas linier. Konsep bebas linier adalah konsep untuk kombinasi linier yang khusus. Nah, jadi kombinasi liniernya yang dicari sekarang bukan untuk W sembarang, tapi khusus untuk kombinasi linier yang dia dibuat dinyatakan sama dengan vektor 0. Jadi ini adalah vektor 0. Nah,
Yang menjadi khususnya untuk sifat bebas linear itu adalah K1, K2, K3-nya itu harus 0. Jadi kita lihat bahwa situasi K1, K2, K3 yang harus 0 itu yang kita sebut sebagai bebas linear. Kalau kebalikannya gimana? Yaitu jika ada nilai K1, K2 salah satu atau lebih itu yang tidak 0, yang mengakibatkan dia sama dengan 0, maka S-nya itu disebut tidak bebas linear atau mereka saling bergantung. Gitu ya. Jadi kita harus mempunyai suatu kondisi yang memaksa K1, K2 sampai KR-nya sama dengan 0 untuk menyatakan bebas linear. Contoh kita lihat 1, 0, 0 dan 0, 1 ini adalah bebas linear di R2 karena kita bisa lihat kalau kita paksa dia sama dengan vektor 0 berarti kan ini K1 kali 1,0 tambah dengan K2. Ingat ya bahwa kombinasi linear untuk bebas linear itu harus selalu dengan ruas kirinya 0. Ini 0, 1 sama dengan vektor 0. Vektor 0 di R2 berarti 0,0. Nah, kita dapatkan berarti dari sifat seperti ini kita peroleh bahwa nilai K1 ya di komponen pertama karena K1 kali 1 K1 tambah dengan 0 kali K2 kan 0. Di komponen kedua berarti kita dapatkan justru K2 dan kita samakan dengan vektor 0 karena dia sama berarti kita simpulkan nanti K1-nya harus 0 dan K2-nya harus 0. Artinya nanti kita simpulkan bahwa jadi 1 0 vektor 1 0 dan 0 1. Jadi kita mengacu kepada himpunan vektornya ya. Jadi 1 0 dan 0 1 bebas linear di R2. Nah, jadi ini cara untuk menyatakan dia bebas linear. Nah, sekarang kalau soal nomor 2 itu tidak bebas linear ya, karena kita bisa meletakkan angka 2 di depan dari, kalau ini kita namakan sebagai V1, kalau ini kita namakan sebagai V2 untuk mempersingkat penulisan V2, dan kita namakan ini sebagai V3. Ternyata kita bisa taruh angka 2 dikali dengan V1 tambah dengan angka 1 kita kali dengan V2, kemudian angka min 1 kan ya, min 1 dikali dengan V3. Nah, ternyata kombinasi ini menghasilkan angka vektor 0. Artinya nanti kan berarti ada nilai K, ini kan nilai K1 ya, dan ada 3 malah ya. K1, K2 dan K3-nya yang tidak 0. Ini kan semua tidak 0. Nah, kalau seperti itu kan berarti menyalahi sifat yang untuk bebas linear. Sehingga kita bisa katakan jadi V1, V2 dan V3 tidak bebas linear. Tidak bebas linear di R3. Nah, ini pernyataan untuk yang nomor 2. Nah, ya, tapi kalau Anda bertanya gimana cara milih 2, 1, min 1, itu masalah lain ya. Yang contoh ini kan hanya untuk menyatakan kondisinya ada yang tidak bebas linear, contohnya seperti ini. Nah, tapi nanti mencari 2, 1, min 1 adalah masalah lain. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa teorema yang berkaitan dengan bebas linear, yaitu dua vektor atau lebih tidak bebas linear jika salah satu vektornya kombinasi dari yang lain. Itu wajar ya, kelihatan dari contoh ini kan, bahwa ini kan berarti kita bisa lihat bahwa V1 nanti bergantung kepada
V2 bergantung pada V1, V3. V1 nanti bisa juga bergantung pada V2, V3, atau sebaliknya V3 bergantung kepada V2, V1, V2. Sehingga sifat tidak bebas linear itu menyatakan mereka saling kombinasi linear satu sama lain. Contoh seperti ini, S1, S2, S3 itu bisa tidak kombinasi linear, tidak bebas linear, karena kita bisa nyatakan tulis seperti ini ternyata. Nah, gimana angka 3 dan angka 1 diperoleh itu kan masalah lain. Tapi ini adalah contoh yang memperlihatkan bahwa ternyata mereka saling bergantung. Artinya mereka tidak bebas linear. Kalau himpunan yang ada vektor 0 di dalamnya, pasti dia bebas linear. Ini teorema-teorema pendukung ya. Kemudian himpunan dengan dua vektor yang tak bebas linear, artinya mereka saling bergantung, berarti vektor itu kelipatan satu sama lain. Ya, ini wajar ya, karena kalau dia bergantung satu sama lain, kalau dia tak bebas itu berarti kan ada K1, ada dua vektor ya, K1 V1 tambah dengan K2 V2, nanti akan sama dengan vektor 0. Artinya nanti kita bisa nulis V1 berarti sama dengan pindah ruas min K2 K1 dikali dengan V2. Ini kan berarti mereka saling kelipatan. Kalau untuk yang ketiga ini vektor pendukungnya adalah teorema pendukungnya adalah jika kita mempunyai vektor yang lebih dari ruang dimensinya, berarti mereka nanti tidak bebas linear. Jadi kalau kita menguji di R3, kemudian vektor kita nanti ada sebanyak 4 buah yang kita akan uji, V1 sampai dengan V4. V4 ya pasti nanti kita dapatkan mereka tidak bebas linear di R3 dari teorema ini ya. Contoh ini, nah dari penjelasan soal ini pakai teorema saja, tidak usah dibuktikan. Ini tidak bebas linear. Pernyataan nomor 3 ini bisa pakai teorema atau bisa juga pakai Anda hitung ya. Kita bisa perlihatkan kedua-duanya. Untuk Latin 54 ini A-nya bebas linear. Nah, bebas linear berarti kita bisa perlihatkan, harus perlihatkan malah ya, bukannya bisa tapi harus, yaitu kombinasinya K1A tambah dengan K2B tambah dengan K3C nanti untuk vektor 0 nanti akan didapatkan K1-nya, K2-nya, K3-nya harus 0. Itu harus kita perlihatkan. Nah, cara melakukannya ya seperti tadi ya. Kalau kita kalikan dengan K, kalikan dengan A, B, C untuk K1, K2, K3-nya, saya tulis langsung. Hasilnya adalah berarti nanti akan terjadi apa? Min 3K1 tambah dengan 5K2 tambah dengan K3 ya untuk komponen pertamanya, koma, komponen keduanya K1-nya 0, ini berarti min K2 tambah dengan K3, kemudian koma, nanti untuk komponen ketiganya adalah 4 K1 tambah dengan 2 K2 tambah dengan 3 K3 dan ini sama dengan vektor 0,0,0,0. Berarti kita akan punya nanti 3 persamaan, yaitu persamaan pertama adalah min 3K1 tambah dengan 5K2 tambah dengan K3 nanti akan sama dengan 0, min K2 tambah dengan K3 sama dengan 0,
4K1 tambah dengan 2K2 tambah dengan 3K3 sama dengan 0. Nah, kita cari sekarang solusinya. Kalau tidak 0, ada yang tidak 0 berarti dia tidak bebas linier. Kalau 0 berarti dia bebas linier. Mungkin ini pakai baris persamaan kedua dulu ya. Kedua menghasilkan adalah K2 sama dengan K3. Masukkan K2 ke sini, berarti kita akan punya nanti 4K1 tambah dengan 5 ya. 5K3 sama dengan 0. Berarti K1 nanti sama dengan min 5/4K3. Kemudian kita konfirmasi ke persamaan pertama, berarti min 3 kali dengan ini cukup rumit ya, min 5/4 dari K3, sedangkan K2 nya sama dengan K3 berarti 5K3, kemudian tambah dengan K3. Kita tambahkan semua, berarti ini adalah 15/4 ini ya, 15/4 tambah dengan 6 K3, dan ini harus sama dengan 0. Kalau seperti itu, ini kan bilangan tak 0, berarti K3 nya kan harus 0. K3 harus 0. K3 harus 0, berarti K2 nya juga harus 0. Kalau K3 nya 0, berarti K1 juga ikut-ikutan nanti 0. Jadi kita dapatkan semua nilai K-nya 0. Nah, simpulan untuk soal 1 berarti jadi A, B, dan C adalah vektor-vektor yang bebas linier di R. Bebas linier di R. Linier di R3. Nah, itu pernyataan atau soal untuk yang nomor 3 ya. Oke, kita lihat ini berarti akhir dari sesi ini.